Oke, selamat pagi, Gede Hoki. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini saya mengajak Deoki untuk Bikon. Kita akan berbincang-bincang sejenak tentang situasi pendidikan jarak jauh yang sudah Deoki alami selama ini. Eh, apakah dalam masa PJJ ini ada sesuatu yang mungkin bagaimana tentang PJJ yang dilakoni selama pembelajaran ini? Ya, sedikit kan sedikit membosankan. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira apakah di semua pembelajaran atau hanya pada pembelajaran tertentu ada rasa bosan itu deh? Ya, Seperti apa? Apakah mungkin hanya pelajaran, karena kalau misalnya di pelajaran lain ternyata saya bisa tidak bosan, sedangkan pada pelajaran ini bosan. Apakah ada semacam itu? Mungkin yang bisa diceritakan. ya mungkin pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, Oke. Eh, kalau boleh cerita seperti apa yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu? ya yang terjadi tugasnya terlalu banyak dan materinya sedikit. Oh, tugasnya terlalu banyak dan materinya sedikit. Oke, Ya, eh, kira-kira kalau kita bicarakan masalah itu sekarang, kita percakapkan, kira-kira apa yang ingin dicapai dari perbincangan ini? ya supaya materinya eh, diperbanyak dan tugasnya jangan terlalu banyak. Tugasnya jangan terlalu banyak. Oke, nah, mengenai hal tersebut, mungkin dengan saya bisa bercerita, tetapi apakah nanti uh, masalahnya akan teratasi dari saya itu tentunya akan digali dari dia sendiri juga seperti itu. Nah, dari tugas-tugas itu, tugas-tugas model apa yang terbanyak deh? Tugas-tugas menjawab soal yang Ya, menjawab soal seperti apa biasanya deh? ya, Apakah esai atau ABCD atau apa yang membuat bosan itu? ya menjawab soal esai seperti itu. Jawab soal esai. Terus kesulitannya di mana yang dilihat selama ini? Kesulitannya materinya susah dipahami. Materinya susah dipahami. Eh, Oke deh, dalam masalah tadi, karena setelah mencari di internet juga tidak dipahami, apakah ada usaha lain yang mungkin harus dilakukan? Bertanya kepada teman mungkin. Oke, apakah ada pilihan lain selain teman yang bisa memberikan solusi artinya terhadap pemecahan masalah tersebut? Bertanyakan kepada gurunya. Oke, bertanya pada guru. Apakah kalau dengan bertanya pada guru, bagaimana? Apakah kaitannya dengan rasa bosan tadi? Ya mungkin aplikasi. Mungkin rasa bosan teratasi. Oke. Jadi kalau boleh eh, saya simpulkan, terhadap rasa bosan pada materi pelajaran tersebut, ada solusi antara lain tadi mencari di internet, benar seperti itu deh. Kemudian bertanya pada teman, kemudian bertanya pada guru. Apakah seperti itu salah satu solusinya deh? Ya, Iya. Oke. Nah, apabila ada lagi tugas dari guru bahasa Indonesianya, kira-kira solusi mana yang akan dilakukan di antara pilihan tersebut? eh, bertanya kepada guru. Bertanya kepada guru. Oke.
bertanya kepada guru. Bagaimana kira-kira tanggapan gurunya? Hmm, bisa merespon dengan baik. Bisa merespon dengan baik. Oke, jadi kalau nanti ada tugas lagi, eh, rencana D itu akan dilaksanakan. Iya, kalau saya merasa bosan lagi, masih merasa bosan. Oh, akan dilaksanakan. Oke, kapan kira-kira hal itu akan dilaksanakan? Eh, saat, eh, saat ada tugas. Saat ada tugas lagi. Nah, agar rencana tersebut tinggal bukan hanya sekedar rencana, tapi benar-benar bisa terlaksanakan, bagaimana komitmen D terhadap hal tersebut? Ya, berusaha diingatkan oleh diri sendiri saja. Apakah tidak perlu diingatkan oleh orang tua misalnya? Ingat nama takon gitu, seperti itu. Apakah perlu? Tidak. Tidak perlu, dari sendiri. Oke, jadi rencana itu direncanakan kemudian dilaksanakan. Oke, kalau sudah nanti dilaksanakan, semoga masalahnya teratasi. Jadi masalah itu dikenali sendiri, kemudian cari solusinya, akhirnya bisa menemukan solusi dan laksanakan. Jadi itulah yang diharapkan ke depannya semua anak didik, semua baik termasuk juga para guru, apabila menemukan masalah bisa mencari solusi sendiri, bisa mengenali masalahnya, kemudian mencari solusinya, membuat perencanaannya, dan akhirnya mampu melaksanakan sehingga masalah tersebut bisa teratasi seperti itu deh. Oke, setelah bincang-bincang ini apakah rasanya sudah menemukan solusi terhadap masalah tersebut deh? Sudah. Sudah. Jadi apa yang ingin diperbincangkan, bagaimana sudah mencapai tujuannya? Sudah. Kira-kira sudah. Oke. Sekarang tinggal melaksanakan. Semoga bisa mengatasi rasa bosan dan ketika ada masalah lagi dengan tugas bisa mencapai hasil yang baik. Oke deh, terima kasih bincang-bincangnya. Selamat pagi, silahkan melanjutkan pembelajaran. Jadi silahkan meninggalkan pikan, terima kasih. Oke, Nah Elsa, selama ini kan Ya, sudah PJJ seperti itu. Eh, apa ada kendala selama PJJ ini mungkin yang dihadapi dari suatu mata pelajaran seperti itu? ada beberapa kendala, Pak. Oke, kalau boleh tahu itu di kendala terhadap suatu mata pelajaran apa bagaimana? Ya, dalam suatu mata pelajaran. Oke, kalau misalnya sekarang kita bicarakan di sini gitu, apa kira-kira tujuan yang ingin Naelsa capai dari percakapan kali ini misalnya? Supaya Bapak bisa memberikan solusi supaya PJJ-nya bisa lebih nyaman lagi, proses belajar mengajarnya bisa lebih nyaman lagi, Pak. Terhadap satu mata pelajaran itu kan, tentunya. Oke, Satu pelajaran. oke. Kalau boleh saya tahu mata pelajaran apa kira-kira yang artinya membuat merasa kurang pas selama PJJ ini? Mata pelajaran contohnya seperti matematika. Oh, matematika. Dalam keadaan biasa juga kadang cukup berat ya matematika. Oke, kalau boleh saya tahu eh, masalahnya seperti apa itu nah di matematika? um, Penyampaian materinya Pak mungkin um, belum bisa terlalu dimengerti. Oke. Bagaimana dengan penjelasan dari guru? Sudah cukup penjelasannya Pak, sudah cukup baik. Oh, dilakukan artinya kegiatan seperti apa untuk menyampaikan materi Bapak Ibu gurunya? Ibunya itu menyampaikannya dengan melalui Vicon juga Pak. Oh, dengan Vicon. Oke. Oke. Jadi
materinya cukup berat untuk dipahami seperti itu, Nak Elsa? Iya Pak. Jadi itu yang membuat merasa tidak pas dengan sistem PJJ-nya. Iya. Oke, apabila seperti itu apa yang Nak Elsa lakukan untuk mempermudah pemahaman materinya? Biasanya saya cari video-video di YouTube yang berkaitan tentang materinya, atau tanya ke teman kelas lain yang juga sama gurunya dan materinya. Bagus, sudah yang sangat bagus. Kalau misalnya masih belum mengerti, apa yang Nak Elsa lakukan? Saya biasanya coba ke adik saya, tanya jawab gitu Pak, tentang Soal-soal itu. Oke. Kira-kira jika itu juga belum bisa memenuhi, apa yang Nak Elsa lakukan lagi? Apa pilihan yang bisa Nak Elsa lakukan? Pikirkan sih Pak, karena belum mengerti juga materinya sampai itu. Oke. Apakah ada misalnya bagaimana dengan guru itu sendiri, atau mungkin ada guru lain, atau seperti apa pilihannya mungkin? Tidak ada guru lain sih Pak. Tidak ada guru lain. Dengan guru itu sendiri, dengan ibunya bagaimana? Ibunya lumayan sudah bisa memberikan penjelasan yang cukup baik, tapi materinya kurang meresap di saya Pak. Oh gitu. Apakah kalau misalnya ada bertanya dengan gurunya, bagaimana kira-kira, Elsa? Kalau biasanya bertanya sama ibunya, itu dijawab Pak, dijelaskan dengan baik. Oh, dijelaskan dengan baik. Tapi artinya masih juga kurang dipahami, seperti itu. Ya, Mas. Oh gitu. Jadi itu karena materinya yang cukup berat berarti ya, Nak ya. Seperti itu boleh disimpulkan. Jadi kalau ada kesulitan materi seperti itu, kalau boleh saya simpulkan, usahanya Nak Elsa adalah pertama mencari di internet seperti itu tadi, kemudian nanya teman gitu ya, Nak ya. Ya, Kemudian Pak. juga bertanya pada guru. Oke, itu usaha yang sudah cukup bagus. Setelah melakukan usaha itu bagaimana? Apakah biasanya cukup lama lagi untuk waktu yang diperlukan memahami? Lumayan mengerti Pak daripada sebelumnya. Oke. Jadi kalau boleh saya katakan, dengan cara seperti itu masalah yang Nak Elsa hadapi bisa teratasi. Lumayan bisa teratasi. Bisa teratasi. Oke, jadi di antara pilihan itu yang menjadi pilihan pertama dari solusi itu tadi, antara menanya kepada teman, bertanya pada guru, mencari video-video contoh, mana yang menjadi solusi utama bagi Nak Elsa? Video-video contoh biasanya Pak. Video-video contoh. Oke, itu Ya, sudah. Video contoh yang menjelaskan materi tersebut. Ya. Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu kendala. Apakah ada kendala yang artinya rasanya ini sangat saya nggak bisa nih itu? Apakah ada hal semacam itu? Ada salah satu ini yang Pak. Salah satunya matematika itu. Ada yang lain? Oh, maaf. Ya, silakan. Yang lain, mata pelajaran yang lain. Iya. Itu tentang batas waktu pengumpulannya Pak. Oh, batas waktu pengumpulan. Oke. Terus apa yang Nak Elsa lakukan terhadap hal tersebut? Yang saya lakukan, kan sehari saya juga full ya mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi waktu yang diberikannya itu juga mepet-mepet gitu. Nggak semua memang memberikan waktu yang mepet, cuman satu mata pelajaran ini memberikan waktu yang mepet. Seperti itu. Waktunya jadi tidak cukup untuk mengerjakan, seperti itu ya, ya Nak. Kalau seperti itu, apa yang Nak Elsa lakukan kira-kira yang bisa mengatasi waktu yang pendek itu? Saya kerjakan tugas itu dulu daripada tugas yang waktunya lebih jauh panjang. gitu waktunya. Jadi itu udah usaha yang bagus. Berarti sebenarnya tidak terlalu kendala. Terus misalnya kalau sudah mepet sekali, pernah nggak? Bagaimana dengan gurunya sendiri? Nego, apakah bagaimana? Ya,
diusahakan dikejar-kejar Pak mengerjakannya. Oh, oke. Tapi kalau seperti itu masih menjadi beban dong jadinya. Iya Pak, masih menjadi beban. Oke. Kalau misalnya pilihan lain, apakah diutarakan dengan guru tidak masalahnya? Tidak sih Pak, tidak diutarakan. Dengan yang bersangkutan artinya gurunya? Tidak. Artinya dengan guru yang memberikan tugas yang mepet itu pernah dinegokan atau bagaimana? Maaf Pak, jaringannya. Oh, oh iya, Elsanya macet kelihatan. Suara saya terdengar sekarang masih lancar apa putus-putus? Sudah lancar Pak. Oke. Kalau misalnya tadi dikejar waktu, sudah artinya yang mendahului sebenarnya ada tugasnya, tetapi tugas ini datang tiba-tiba dan mepet gitu. Bagaimana dengan gurunya? Apakah ada kira-kira negosiasi dengan guru seperti itu? Tidak ada negosiasi sih Pak. Pernah mencoba? Takut sebenarnya, takut dimarahi sama gurunya. Eh, Kalau misalnya dicoba, kira-kira seperti apa reaksi gurunya? Em, Mungkin diberikan waktu lebih mungkin biar bisa Biar bisa disesuaikan. Artinya, kalau misalnya ini kan juga bukan masalah Naelsa saja, jadinya kan masalah satu kelas paling tidak seperti itu. Kalau misalnya sekarang Naelsa menyampaikan ke guru dengan menunjukkan eh, schedule jadwal pengumpulan itu, apakah ada kemungkinannya artinya diberikan kelonggaran? kemungkinan bisa diberikan kelonggaran Pak. Oke, jadi apakah dapat dikatakan itu salah satu solusi dengan kalau misalnya ada waktu yang mepet seperti itu? Nak? Itu solusinya salah satunya juga Pak. Salah satunya. Oke, kalau misalnya nanti menerima situasi yang seperti itu, apakah ini direncanakan untuk dilaksanakan seperti apa gimana? Misalnya, Nak? Misalnya jika ada batas waktu yang mepet-mepet seperti itu, soalnya dengan jawaban yang lebih mudah gitu Pak. Jadi soalnya mudah. Kalau soalnya mungkin tergolong sulit, di batas waktunya itu lebih diperpanjang gitu. Jadi Naelsa akan nego dengan gurunya seperti itu? Iya Pak. Ya. Jadi itu adalah salah satu solusi yang bisa Naelsa lakukan. Jadi kalau misalnya kita karena tidak mencoba, apakah selama ini tidak dicoba itu karena ketakutan atau bagaimana, Naelsa? Iya, karena ditakut dimarahi Pak. Tapi apakah gurunya pemarah atau bagaimana? Sebenarnya sih enggak Pak, tapi Oke, takut aja. ya, takut aja. Jadi tantangannya terletak di diri Naelsa kah? Iya. Jadi kalau seperti itu bagaimana? Akan dicoba kah nanti? Saya akan coba Pak. Oke. Itu jadi suatu usaha yang bagus. Jadi seperti yang saya sampaikan ini adalah proses coaching. Jadi proses coaching itu saya selaku yang namanya coach dan siswa atau teman sejawat yang diajak konsultasi itu sebagai coach, kita tidak memberikan solusi ya. Jadi yang kenapa seperti itu? Karena diharapkan ke depannya anak didik atau siapapun itu artinya terbiasa bisa menemukan masalah saya apa ya sebenarnya. Kira-kira kenapa masalah ini terjadi? Jadi biasa menggali seperti itu. Kemudian solusi-solusi apa yang ada di antara pilihan itu? Di antara pilihan solusi itu yang terbaik mana ya? Terus direncanakan solusi yang terbaik. Saya harus merencanakan, melaksanakan. Setelah dicoba, dievaluasi lagi hasilnya, gitu. Oh jadi solusi ini sudah tepat. Berarti setiap ada masalah, anak itu akan mencoba menggali sendiri dan menemukan solusinya, gitu. Jadi kita sebagai coach itu prosesnya hanya mengajukan pertanyaan yang bersifat membuka wawasan dan cara berpikirnya sehingga solusinya ketemu gitu. Nah, oke. Jadi boleh dikatakan ini sudah bisa menemukan solusi dari perbincangan kita ini, Nak? Sudah Pak. Sudah Oke,
Saya berharap apa yang sudah direncanakan, apabila waktunya kepepet seperti itu, dicoba dilaksanakan rencananya, yang seperti Elsa bilang tadi, bertanya pada gurunya, sampaikan. Saya rasa guru itu juga bisa memaklumi dengan situasi PJJ, dengan jadwal, karena guru kan juga tidak tahu bahwa oh ini sudah diberikan tugas, ini sudah memberikan tugas. Mereka itu tidak tahu, jadi kewajibannya adalah agar sebagai bukti pembelajaran diberikanlah tugas, tetapi tidak tahu kalau sudah ada yang mengantri di jadwal itu. Itu bisa disampaikan. Kalau saya selaku guru sangat bisa menerima. Bahkan kalau saya pribadi, selama anak itu ngumpul, saya akan berikan kelonggaran waktu karena situasi seperti ini. Kecuali tatap muka, ya lain urusannya. Oke, jadi seperti itu kegiatan coaching Elsa. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga nanti sukses. Kalau boleh bertanya, kedepannya mau sekolah kemana? Ke SMA ya Pak. Ke SMA. Profesi apa yang dikehendaki? Pak? Enggak, profesi, pekerjaan seperti itu apa yang dicita-citakan? Dokter Pak. Oh, dokter itu bagus sekali. Jadi kalau rencana kedokteran itu harus SMA. Karena kalau dari SMK itu agak jarang, dari SMA jangan jurusan IPA seperti itu. Jadi harus giat belajar. Ya, targetnya besar, usahanya juga harus besar. Kalau pilihan kedua, karena begini, dari pengalaman saya, kadang yang pandai itu punya satu pilihan, terus ketika pilihan itu tidak tercapai, dia malah bingung pilih yang mana. Akhirnya boleh dikatakan tidak maksimal dari kemampuannya untuk memilih. Kira-kira pilihan kedua apa? Bisnis mungkin Pak. Bisnis. Pernah mencoba bisnis di antara selama ini? Udah dulu pernah usaha kecil-kecilan Pak. Oke, usaha kecil-kecilan. Kalau boleh tahu apakah secara online atau apa? Secara online. Oke, itu sudah bagus sekali. Jual-jual produk seperti itu. Berarti ada nalurinya. Jadi ada peluangnya kalau seperti itu. Oke, semoga lancar apapun itu, artinya pilihan yang manapun, yang penting memang sudah kita rencanakan punya pilihan dari pilihan kita sendiri. Oke, Nak Elsa, terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga. Saya ucapkan selamat malam, terima kasih. Boleh lip dari pikonnya. Terima kasih, Nak. Ya.